Berbicara tentang perdamaian Israel dan Palestina, kita selama ini disuguhkan oleh dua solusi yang ditawarkan dan diperdebatkan oleh dunia internasional. Yang pertama ialah tentang one state solution atau solusi satu negara, dan two state solution, solusi dua negara. Untuk mengenal lebih dalam dan mengetahui di antara dua solusi ini, marilah kita pelajari dan dalami latar historis dan politik di antara keduanya. One state solution atau solusi satu negara merupakan solusi yang menawarkan integrasi antara Israel dan Palestina ke dalam satu negara dengan hak yang setara, di mana bangsa Palestina dan bangsa Israel itu menjadi satu bangsa yang sama dan hidup dalam satu negara dengan hak yang sama. Namun banyak pihak yang melihat bahwa solusi satu negara atau one state solution ini akan sulit untuk kemudian diterapkan, di mana di situ ada beberapa faktor-faktor yang kemudian dikhawatirkan akan menjadi penghambat di antara dua komunitas atau entitas besar yang selama ini berkonflik satu sama lain, yaitu misalnya terjadinya politik identitas antara bangsa Yahudi dan Arab Islam misalnya, dan juga sistem hukum yang dimungkinkan tidak adil antara satu dengan yang lain, dan yang paling sulit adalah tentang demografi. Two-state solution atau solusi dua negara merupakan solusi yang menawarkan negara Israel itu hidup berdampingan dengan negara Palestina, di mana kedua negara ini nanti akan hidup damai di atas tanah yang selama ini mereka sengketakan. Solusi ini cukup mendapatkan dukungan yang kuat dari dunia internasional. Namun faktanya meski banyak mendapatkan dukungan dan lebih digandrungi dari one state solution, ada persoalan-persoalan yang masih mengganjal dalam implementasinya, yaitu terjadinya pemukiman ilegal yang dilakukan oleh Israel secara tidak sah, terus kemudian pendudukan yang terus menerus dilakukan oleh Israel, dan juga blokade dan perebutan lahan yang dilakukan secara ilegal oleh bangsa Israel selama ini di tanah Palestina. Faktanya, baik itu one state solution atau two state solution sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena itu, untuk bisa mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan di antara dua solusi ini, kita harus bisa menggunakan pendekatan interdisipliner agar bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan secara komprehensif. Dan hal itu bisa kita lihat dan kita identifikasi dari berbagai aspek, baik itu dari aspek sejarah, aspek politik, aspek sosial, dan juga hak asasi manusia. Dari pembahasan tadi tentang one state solution dan two state solution, kita kemudian bisa melihat perbedaan secara sederhana dari dua pendekatan ini berdasarkan tabel perbandingan yang ada di slide ini, yang mana dalam tabel ini sudah memuat berbagai aspek dari dua pendekatan ini, baik itu dari aspek definisi, keunggulan, tantangan, dan pendukung. Diskusikan bersama kelompok Anda solusi manakah yang paling realistis menurut Anda. Jelaskan alasan Anda dengan pendekatan historis, politik, dan sosial. Terima kasih kami sampaikan. Untuk menciptakan perdamaian dunia, marilah kita ciptakan pemahaman kritis, solutif terhadap isu-isu global.